Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Marit Namilatul Haq. Saya akan menjelaskan tentang halal haram terkait makanan. Sebelumnya, yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, Abah Kiai Haji Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Hajah Muhimmah Farasifah. Yang saya hormati kepada Ustadz Ahmad Indomi selaku pengampu pelajaran tafsir tematik. Yang saya hormati orang tua saya dan kepada teman-teman seperjuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang halal haram terkait makanan. Diambil dari surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Di situ menjelaskan tentang halal haramnya makanan. Di situ diterangkan bahwa makanan itu dibagi menjadi dua, yakni ada yang halal, ada yang haram. Apa aja makanan yang halal? Di situ dijelaskan ada daging ayam, sapi, dan kambing, domba, itu yang halal. Terus yang haram itu ada babi, ada darah, ada anjing, dan ada bangkai. Di situ juga dijelaskan bahwa ada 11 jenis makanan dan satu perbuatan, yakni mengundi nasib, itu yang diharamkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Selanjutnya, sebab turun ayat tersebut. Jadi ayat 1 sampai 4 surat Al-Maidah ini turun itu sebab apa? Diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas bahwa dahulu orang-orang musyrik itu pergi haji, kemudian dia membawa hadyu atau binatang kurban, serta dia mengagungkan tempat-tempat ritual haji dan berkurban. Kemudian orang-orang muslim mengisyaratkan mendustakan mereka bahwa itu tidak boleh. Kemudian turunlah ayat kedua surat Al-Maidah yang menjelaskan bahwa hai orang-orang yang muslim, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan hukum. Ya. Di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4 ini itu Allah berfirman, penuhilah akad-akad. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akad-akad di situ? Nah, di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Imam Al-Hasan, bahwa yang dimaksud akad-akad di sini itu akad-akad utang piutang atau bekerja sama seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Itu menurut Imam Al-Hasan. Yang kedua, menurut Imam At-Tabari, yang dimaksud akad atau perjanjian di sini di ayat itu perjanjian atau akad tentang syariat atau ibadah. Jadi seperti haji, puasa, iktikaf, dan sholat. Yang ketiga, menurut Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud akad atau perjanjian di sini di ayat ini itu semua jenis perjanjian atau akad-akad, kayak perjanjian tentang utang piutang dan kerjasama, ataupun tentang syariat atau ibadah. Yang kedua, dijelaskan juga dalam ayat 1 sampai 4 surat Al-Maidah binatang yang diharamkan. Apa aja binatang yang diharamkan? Ya, sudah dijelaskan tadi ya, ada babi, ada anjing, ada bangkai, ada darah. Nah, termasuk juga hewan, jenis hewan yang meskipun dia itu sapi, meskipun dia itu kambing, meskipun dia itu ayam, kalau dia matinya, kalau dia terbunuhnya itu karena tercekik, karena terpukul,
karena jatuh, karena ditanduk. Nah, dia itu ada dua hukum. Yang pertama, jika dia diharapkan masih hidup, jika ekornya masih bergerak, kakinya masih bergerak, matanya masih bergerak, maka dia dihukumi halal ketika dia disembelih lagi. Namun ketika dia ditanduk, diterkam, dipukul, jatuh tadi, dia langsung mati, dia langsung terbunuh, maka dia dihukumi haram. Nah, gitu. Jadi meskipun hewan itu sapi, kambing, ada dua hukum juga, ini halal ataupun haram. Kalau halal berarti dia masih bergerak meskipun sedikit sekali, dan dia haram ketika dia langsung mati. Yang ketiga, tentang cara penyembelihan. Jadi dijelaskan bahwa ada 3 pendapat ya ini. Yang pertama menurut Imam Hanafi, yang diputus ketika penyembelihan. Kan ada yang diputus ya ketika penyembelihan itu menurut Imam Hanafi ada 2, yakni kerongkongan yang ada di lehernya itu loh, dan 1 urat leher. Nah, itu menurut Imam Hanafi. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i itu yang diputus hanya kerongkongannya saja. Yang ketiga menurut Imam Malik, yang diputus itu leher dan nadinya. Selanjutnya tentang kuku dan tulang. Apakah boleh memutus, memotong, meremuk tulang ataupun kuku? Nah, ada yang berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan. Namun ketika dibutuhkan, maka dia berhukum boleh. Selanjutnya, ketika ada hewan yang berkeliaran, maka dia dihukumi sebagai binatang liar. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa seorang sahabat berjalan bepergian bersama Rasulullah. Kemudian ada seekor unta milik orang yang melarat ya, orang yang miskin, itu berkeliaran. Karena sahabat itu tidak memiliki kuda untuk memburunya, ada salah seorang sahabat melemparkan anak panahnya, kemudian mengenai unta tersebut. Kemudian unta itu mati. Kemudian Nabi bersabda bahwa unta atau hewan yang berkeliaran itu dihukumi seperti hewan liar. Jadi dia itu ketika hewan itu lepas dari kandangnya, maka dia dihukumi binatang liar. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat itu dihukumi boleh. Yang keempat, menjelaskan tentang hewan berburu dengan hewan buas tapi sudah terlatih. Gini, apakah boleh memburu dengan hewan buas? Boleh, dia boleh. Tapi hewan buas itu harus sudah terlatih dan harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, pemburunya atau orangnya itu yang melakukan, dia harus berhukum, dia harus muslim. Yang kedua, pemburunya atau orangnya tadi ketika melepaskan hewan untuk diburu tadi, hewan buruan, hewan yang disuruh untuk memburu, itu harus mengucapkan lafaz Allah atau asma-asma Allah. Yang ketiga, hewan buruan, hewan yang digunakan untuk berburu itu harus sudah dilatih. Nah, ini yang menjadi patokan. Jadi hewan buas, hewan apapun itu ketika diperuntukkan untuk berburu, maka dia harus terlatih. Yang keempat, hewan buruan
hewan yang diminta untuk berburu, hewan yang disuruh untuk berburu itu tidak boleh memakan sedikit pun dari hasil buruannya tadi. Terus ada pendapat yang menambahi bahwa hewannya itu harus hitam, berwarna hitam, tapi itu tidak menjadi patokan ya, tidak menjadi anjuran untuk dilakukan. Jadi ada 4 syarat tadi. Yang pertama dia harus muslim, yang kedua dia harus pemburunya itu harus mengucapkan lafaz Allah, yang ketiga hewan yang digunakan untuk berburu itu harus sudah terlatih, yang keempat hewan yang digunakan untuk berburu tidak boleh memakan sedikit pun dari hasil buruannya. Seperti ya, contoh ada seorang muslim yang memelihara anjing yang digunakan untuk berburu. Anjing loh ya, anjing. Nah, anjing kan sebenarnya tidak boleh untuk dimakan. Namun ketika dia digunakan untuk berburu, maka dia harus memenuhi 4 syarat tadi. Yang pertama, pemiliknya harus muslim. Yang kedua, pemiliknya atau pemburunya, orangnya itu harus mengucapkan basmalah. Yang ketiga, anjing itu sudah harus dilatih. Nah, yang keempat, anjingnya tidak boleh memakan sedikit pun dari hasil buruannya tadi. Gitu. Nah, di sini kalian sudah bisa mengambil kesimpulan kan dari halal haramnya terkait makanan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau ingin ditanyakan silakan tanya sendiri. Cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.